Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parija di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana Parija sekarang masih membahas tentang materi di bab 2, yaitu nilai-nilai kesalihan Utsman bin Affan. Ya. Kita lanjut saja. Pokok bahasan untuk pertemuan hari ini yang pertama tentang nilai kesalihan Utsman bin Affan dan yang kedua tentang jasa Utsman bin Affan. Oke. Nilai kesalihan yang pertama yang dimiliki oleh Utsman bin Affan adalah rasa malu ya dan pemurah, atau Utsman ini memiliki sifat pemalu ya. Kemudian Utsman juga seorang yang pemurah. Pemurah ini dalam arti dermawan ya, suka memberi. Nah, dan Utsman juga menikah dengan dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ia menikah dengan Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Jadi Utsman bin Affan yang pertama menikahi dulu Ruqayyah, kemudian menikah dengan Ummu Kulsum. Selanjutnya Utsman juga mendapat julukan Dzunurain ya. Dzunurain itu artinya yang memiliki dua cahaya. Kenapa Utsman mendapat gelar Dzunurain yang artinya memiliki dua cahaya? Karena itu tadi, menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya selain tadi pemalu, pemurah, nilai kesalihan yang ketiga adalah rela berkorban untuk Islam. Rela berkorban untuk Islam ini yang pertama dalam pengorbanan harta. Ketika terjadi perang Tabuk, yaitu pada tahun 631 Masehi, itu para pasukan perang enggan berperang ya, dikarenakan amunisinya habis dan cuaca sangat panas sekali. Maka pada waktu itu Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang dengan menyumbangkan apa saja. Yang pertama yang disumbangkan Utsman adalah 950 unta. Yang kedua 50 kuda, dan yang ketiga 1000 dinar. Itu yang dikorbankan Utsman ketika perang Tabuk ya. Jadi ada tiga tadi nilai kesalihannya. Yang pertama adalah pemalu, yang kedua pemurah atau dermawan, yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, selain itu Utsman juga memperjuangkan wilayah Islam, memperluas wilayah Islam ini pada masa Khalifah Utsman. Bahkan Islam diperluas sampai ke Maroko dan Tunisia yang terletak di benua Afrika. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke jasa ketika Utsman menjabat sebagai khalifah. Yang pertama jasa Utsman adalah menyusun mushaf Al-Quran. Apa itu mushaf? Mushaf adalah salinan kumpulan Al-Quran. Orang yang pertama menaruh perhatian terhadap penyusunan mushaf tersebut adalah Hudzaifah bin Yaman. Karena seiringnya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, jadi berinisiatiflah Hudzaifah bin Yaman ini untuk menyusun mushaf tersebut. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang pertama meminta kumpulan naskah Al-Quran dari Hafsah binti Umar. Yang kedua membentuk panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ini ketuanya ya. Ketua penyusunan mushaf Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit, dengan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Itu jasa Utsman yang pertama, menyusun mushaf Al-Quran. Yang kedua adalah merenovasi Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi ini terletak di tengah-tengah kota Madinah yang menjadi pusat pemerintahan. Apa tujuan dibangun Masjid Nabawi ini atau direnovasi? Supaya lebih luas dan megah, agar lebih banyak menampung jamaah yang sholat di masjid. Kemudian jasa Utsman yang lainnya adalah membangun armada angkatan laut, di mana ini armada angkatan laut ini diusulkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan
Pada waktu itu beliau menjabat sebagai gubernur Syria. Dia mengusulkan agar dibentuk armada angkatan laut karena di pertemuan sebelumnya perang angkatan laut pertama itu yang disebut dengan Jatus Sauri itu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, materi yang disampaikan sama Pak Rijal tadi tentang nilai-nilai kesalihan. Sekali lagi ada pemalu, pemurah atau dermawan, dan rela berkorban. Jasa-jasa Utsman diantaranya menyusun mushaf Al-Quran dan membentuk armada angkatan laut. Sekarang tugasnya kalian kerjakan latihan soal di buku paket SKI. Halaman 27 sampai 28 hanya pilihan ganda saja. Dan kirim nanti jumlah betulnya setelah Pak Rijal nge-share kunci jawabannya. Jadi kalian jangan dulu kirim sebelum Pak Rijal nge-share kunci jawaban. Jadi disamakan sama kalian kemudian dipotokan jumlah betulnya berapa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Rijal bisa dipahami oleh kalian semuanya. Waktunya sudah habis, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.